Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam minggu buat Simodogeniti bagi kita. Pada minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi bahagian kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, pada minggu ini, Minggu Gua Simodogeniti, firman Tuhan diambil dari Yesaya 55 ayat 1 sampai 5 dengan topik dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kita dengarkan firman Tuhan. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang, pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita kembali dalam memahami kitab Yesaya, maka kita harus mengingat bahwa Yesaya dituliskan oleh Yesaya itu sendiri, namun di dalam pemahaman dibagi dengan 3 bagian. Bagian pertama adalah pasal 1 sampai pasal 39 yang mengingatkan tentang bangsa Israel yang jauh dari Tuhan oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang mendukakan hati Tuhan, mulai daripada persembahan-persembahannya, sikap-sikap hidupnya, dan menjauhkan diri daripada firman Allah. Kemudian pasal bagian kedua adalah atau disebut dengan Deutero Yesaya adalah pasal 40 sampai pasal 55. Pada pasal ini orang Israel orang Yehuda secara khususnya sudah masuk ke dalam pembuangan Babel. Pembuangan yang mendukakan hati mereka dan menjadikan mereka sangat terpukul oleh karena keadaan yang mereka hadapi. Dalam keadaan ini, seruan-seruan yang dinyatakan adalah seruan pertobatan, bahwa mereka harus mengubah hatinya. Yang kemudian ada juga adalah seruan bahwa Tuhan masih tetap dekat dengan mereka meskipun mereka sudah di dalam pembuangan Babel itu. Dan Trito Yesaya atau Yesaya yang ketiga masuk di dalam pasal 56 sampai 66. Pada pasal ini adalah pemulihan, karena mereka sudah keluar daripada pembuangan. Yang perlu bagi mereka adalah semangat yang baru dan komitmen yang baru. Oleh karena itu, kalau kita masuk ke dalam firman Tuhan khusus untuk minggu ini, yaitu pasal 55, berarti masuk dalam Deutero Yesaya yang terakhir, di mana mereka sudah menjadi di dalam pembuangan dan mereka butuh sokongan dan topangan, mengingatkan mereka bahwa mereka dekat dengan Tuhan sehingga mereka menjadi berbalik. Oleh karena itu, di dalam minggu Gua Simodogeniti ini, atau seperti anak yang baru lahir,
sesungguhnya firman ini mau mengingatkan bagi bangsa Israel pada saat itu agar menjadi seperti anak yang baru lahir, yang memiliki pemahaman yang baru, membutuhkan susu yang murni dan bersih, sehingga mereka menjadi diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini sangat jelas mengingatkan bagi umat Israel pada saat itu adalah ada beberapa sikap yang mereka harus lakukan, yaitu, hai semua orang yang haus, mari minumlah. Dan kemudian, datanglah, marilah terima gandum tanpa uang pembeli. Dan dikatakan juga, dengarkanlah. Pertama dikatakan, haus, mari dan minumlah. Artinya adalah ajakan. Umat pada saat itu diajak untuk menikmati berkat dan penyertaan Tuhan. Umat pada saat itu diajak untuk mengubah diri dari sikap jauh daripada Tuhan kepada sikap yang dekat dengan Tuhan. Ketika dikatakan datanglah, adalah yang mengundang itu sudah menyediakan segala-galanya secara kasih karunia, bukan oleh karena upaya. Namun yang dibutuhkan dari orang yang diundang adalah dia datang. Datang berarti meninggalkan posisi lama, masuk ke dalam posisi yang baru. Datang berarti melupakan apa yang lama dan masuk kepada hal-hal yang baru yang disediakan oleh pengundang itu. Kalau kita datang, berarti kita menjadi mematuhi segala apa yang diaturkan oleh pengundang itu, dan bukan lagi mengandalkan diri kita, kepentingan kita, dan hal-hal yang menjadi mengutamakan kepribadian kita. Dikatakan marilah. Setelah itu, setelah datang, mari. Kata mari di sini mau mengatakan bahwa telah tersedia dengan baik apa yang akan dinikmati. Sudah disediakan hal-hal yang terbaik yang diinginkan oleh umat itu. Kemudian, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Artinya bahwa ketika mereka selama ini datang kepada hal lain, di mana mengutamakan apa yang diinginkannya adalah merupakan sesuatu yang sia-sia, karena Tuhan sudah menyediakan yang gratis bagi kehidupan mereka. Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang terbaik dengan kuasa Tuhan bagi umat itu. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah komitmen. Yang diperlukan adalah kebulatan tekad untuk menjadi datang. Dikatakan bahwa mengapa membuat sesuatu, membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti. Roti merupakan sajian yang biasa digunakan di dalam sebuah pesta. Dan juga dikatakan bahwa dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Saudara terkasih, ternyata ketika datang kepada Allah, Dia akan menjadikan roti untuk menjadi santapan kita dan akan mengenyangkan. Hal ini pasti kita teringat dengan perkataan Yesus di dalam Yohanes yang mengatakan, "Akulah roti hidup, roti yang mengenyangkan." Ternyata ketika datang kepada Allah, Dia akan memberikan kekenyangan rohani bagi kita, yang tidak menjadi haus, yang tidak menjadi lapar oleh karena situasi yang terjadi, namun menjadi menikmati sajian Allah dalam kehidupan kita. Dikatakan juga adalah, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Menyendengkan telinga. Dikatakan sendengkan telinga, dan juga dalam ayat
selanjutnya, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Menyendengkan telinga, kemudian mendengarkan. Mendengarkan pasti menjiwai apa yang didengarkan, bukan hanya sekilas saja, namun memberikan perhatian yang penuh kepada apa yang didengarkan. Ketika kita mendengarkan khotbah, yang pasti khotbah itu harus menjadi bahagian daripada kehidupan kita, bukan hanya sebatas didengar, namun harus didengarkan. Apa yang kita dengar berdampak kepada kehidupan kita. Menyendengkan telinga dan mendengarkan. Dengan mendengarkan itu, maka dikatakan, aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Ternyata ketika kita mendengarkan firman Allah, maka kita akan ingat kasih setia Allah yang tidak akan putus bagi kehidupan kita. Kasih setia itu bukan diukur daripada kepribadian kita, namun diukur dari kebaikan Allah untuk menyelamatkan dan memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Dikatakan, sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Ternyata pada saat itu mereka dijajah oleh Babelonia. Mereka kehilangan sebagai sosok yang akan menjadi memimpin mereka, yaitu sosok raja. Namun firman ini dikatakan bahwa segalanya sudah disediakan Allah, dan di mana dalam kehidupan bangsa Israel, raja sebagai manifestasi ataupun lambang kehadiran Allah. Oleh karena itu, ketika mereka mendengarkan firman, maka jelaslah firman itu akan menjadi memimpin mereka untuk mengenal kehendak dan keputusan Allah. Dalam ayat 5, sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan. Yang dikatakan di sini adalah ketika orang itu datang kepada Allah, mendengarkan Allah, dan memberikan hati pikirannya menikmati undangan Allah itu, maka bangsa-bangsa lain akan turut menjadi mengenal Allah dalam kehidupannya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui firman ini kita mau diingatkan pada minggu Guasimodogeniti bahwa kita diundang Allah dari sebuah undangan yang sudah tersedia segalanya agar kita menikmatinya. Ketika Tuhan sudah mengundang kita, yang dibutuhkan dari kita adalah komitmen untuk datang, untuk menikmati sajian daripada Allah. Kemudian ketika kita sudah diundang oleh Allah, maka yang kita harus lakukan adalah datang kepada Allah, mendengarkan firman Allah, dan kita akan menikmati sajian-sajian, berkat-berkat, anugerah yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan kita. Ketika dalam kehidupan kita mencari kekayaan, mencari hormat, mencari jabatan, pasti akan menggunakan uang yang sia-sia untuk keadaan itu. Namun ketika kita mendatang kepada undangan Allah, maka Allah akan memberikan melebihi daripada apa yang kita pikirkan itu. Dan Allah menjadi turut bekerja, memberikan anugerahnya kepada setiap orang yang berkenan dan datang kepadanya. Oleh karena itu, saudara terkasih, firman ini juga mau mengatakan bahwa ketika kita sebagai orang percaya tetap datang kepada Allah, melakukan kehendak Allah, maka bangsa-bangsa lain akan menjadi mengenal Allah melalui kehidupan kita. Kita akan menjadi seperti bayi yang baru lahir, yang membutuhkan topangan, membutuhkan asupan yang begitu bagus untuk tubuh kita. Demikian kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus menjadi meminum dan memakan firman itu menjadi bagian daripada kehidupan kita. Jadikanlah Yesus sebagai andalanmu, jadikan Yesus menjadi penopang hidupmu. Datanglah kepadanya dan
Dia akan memberikan jalan keluar bagi kehidupan kita. Kalau kita ingat, bagi orang-orang bergumul, Yesus mengatakan dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ternyata firman ini mau mengatakan bagi kehidupan kita, ketika kita datang kepada Tuhan, Dia akan menjamu kita, memberikan jalan keluar atas segala persoalan dan berbagai dilema hidup yang kita hadapi. Ketika kita datang mendengarkan firman, maka kita akan jelas mengingat firman Tuhan, bahwa firman itu akan menjadi pelita dan terang bagi kehidupan kita, menjadi menuntun dalam kegelapan dan menjadi kekuatan di dalam hal-hal yang melemahkan kita. Dan ketika kita mengingat kepada firman Tuhan yang mengatakan, "Akulah roti hidup," yang tertulis dalam Yohanes, pada saat itu kedatangan kita adalah menikmati kehidupan itu yang sudah disediakan melalui Yesus Kristus yang sudah mati untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, topik minggu ini mengatakan, dengarkanlah Tuhan maka kamu akan hidup. Ternyata orang yang menjadi menyatu di dalam firman, dia akan menjadi menikmati kehidupan yang begitu indah bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengajak kita untuk merenungkan di mana posisi kita saat ini, bagaimana keadaan kita. Apakah seperti orang Israel yang masih dalam pembuangan? Kalau hal itu terjadi, datanglah kepada Tuhan, dengarkanlah firman-Nya, dan lakukanlah itu dalam kehidupanmu. Jadikan Yesus sebagai Raja yang memimpin engkau di dalam segala keadaan yang kau hadapi. Melalui firman ini, kita juga mau diingatkan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, Dia akan menyertai kita, memberkati kita, melimpahkan melebihi daripada apa yang kita lakukan. Kedatangan kita kepada Tuhan adalah kedatangan yang sudah di dalam kasih karunia dan anugerah. Oleh karena itu, orang yang datang kepadanya akan beroleh anugerah keselamatan itu, mendapatkan sajian-sajian yang menjadikan dia kenyang secara rohani dalam kehidupannya. Oleh karena itu, marilah datang kepada Tuhan dan hadirilah undangannya, maka engkau akan hidup. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang datang kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadikan kami orang-orang yang percaya, seperti bayi yang baru lahir, membutuhkan penerangan, membutuhkan tuntunan daripada firman Tuhan dalam kehidupan kami. Jadikan firman-Mu menjadi bagian hidup kami. Dalam Kristus Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.